Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Irmarida, NIM 202403313, program studi S1 Gizi. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Ahmad Dahro untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat di berbagai penjuru Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan dan tradisi keberagaman yang mendalam, mulai dari keyakinan animisme, dinamisme, hingga pengaruh kuat agama-agama besar. Realitas sosio-historis ini menjadi fondasi penting bagi perumusan Pancasila di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hadir sebagai pengakuan fundamental terhadap eksistensi Tuhan dan keberagaman sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Sila ini bukan hanya sekedar pernyataan teologis, melainkan juga cerminan dari akar spiritual dan kultural yang telah lama bersemi dalam kehidupan kolektif masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar pengakuan, sila pertama Pancasila memiliki peran krusial sebagai landasan etika dan moral bangsa, sumber nilai-nilai luhur yang membimbing kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia juga berfungsi sebagai prinsip pemersatu yang menaungi keberagaman agama dan kepercayaan, menekankan toleransi dan kerukunan di tengah tantangan zaman modern. Pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi semakin relevan dalam menjaga keseimbangan spiritual, memperkuat kohesi sosial, dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan warisan keberagaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara sudah dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang beragam. Setiap suku memiliki identitas budaya sendiri, seperti suku Melayu di Sumatera, Dayak di Kalimantan, Bugis di Sulawesi, dan berbagai suku di Papua. Bahasa daerah pun sangat beragam, bahkan dalam satu pulau bisa terdapat ratusan bahasa. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa pergaulan antar pulau. Dalam kehidupan sosial, tiap masyarakat menganut sistem adat dan pemerintahan tradisional, serta kepercayaan asli seperti animisme dan dinamisme. Seiring waktu, masuknya pengaruh luar dari bangsa India, Arab, Tiongkok, dan Eropa memperkenalkan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Namun, budaya lokal tidak hilang, melainkan beradaptasi dan memperkaya khasanah budaya Nusantara. Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran nasional bahwa seluruh rakyat Nusantara, meskipun berbeda latar belakang budaya, menghadapi musuh bersama yaitu kolonialisme. Organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memperkuat semangat persatuan. Inilah yang menjadi fondasi lahirnya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekuatan, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Sistem ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, partisipasi aktif masyarakat, serta proses politik, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip check and balances diterapkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga persatuan dalam keberagaman, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mencerminkan identitas bangsa, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan masyarakat yang adil,
makmur, dan beradab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kelima sila Pancasila menjadi dasar moral dan ideologis dalam pembentukan hukum, serta menjadi tolak ukur apakah suatu hukum sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan, keputusan, dan produk hukum negara harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Secara sejarah, memang benar bahwa sebagian keturunan Arab, khususnya dari kalangan Hadramaut, telah datang ke Nusantara sejak abad ke-13 hingga ke-19 dan terlibat dalam penyebaran agama Islam. Mereka berdakwah, menikah dengan penduduk lokal, bahkan ada yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Seperti Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Husin bin Abu Bakar di beberapa wilayah, namun mengklaim bahwa mereka adalah yang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia adalah narasi yang terlalu menyederhanakan sejarah yang kompleks. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai suku, agama, dan golongan dari seluruh penjuru Nusantara. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sultan dan Tan Malaka, Jenderal Sudirman, hingga tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah dari kalangan santri dan ulama lokal semuanya memiliki kontribusi besar, dan mayoritas dari mereka bukanlah keturunan Arab. Sebagai generasi penerus, kita harus menghormati semua tokoh yang berjasa dalam sejarah bangsa, tanpa harus meninggikan satu kelompok dan merendahkan yang lain. Menghormati nasab atau garis keturunan adalah bagian dari adab, tapi tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskreditkan kelompok lain atau mengklaim keistimewaan berlebihan dalam konteks kenegaraan. Baik, sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.